Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya, Niki Medali Suwegno, siswa SMP Katolik Santa Clara, menyampaikan orasi dengan tema Suara Generasi Muda untuk Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 muda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Kata-kata Insinyur Soekarno itu bergelora di dada kita sejak sekolah dasar. Namun hari ini, hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Pemuda seperti apa yang dapat mengguncangkan dunia jika akses pendidikan dan teknologi masih menjadi barang yang mewah? Jika untuk sekedar bertahan hidup esok hari saja, mereka harus bekerja susah payah. Saudara-saudara, hari ini kita berdiri di sini bukan sekadar merayakan kewajiban seremonial. Hari ini adalah waktu bagi kita generasi muda Indonesia untuk berhenti menghadap lurus ke depan dan menagih janji-janji kemerdekaan. Setiap lembar perubahan negara ditulis oleh tangan-tangan pemuda. Siapa yang menyalakan tekad bangsa pada tahun 1927 melalui Sumpah Pemuda? Siapa yang mendesak kemerdekaan di Rengas Dengklok pada tahun 1945? Itu semua hasil karya pemuda. Maka dari itu, mari kita melihat kenyataan hari ini. Saat ini, kita tidak lagi bertempur melawan penjajah asing. Kita sedang bertempur melawan dua tantangan yang menghalangi masa depan kita. Pertama, yaitu tekanan finansial dan ketidakpastian kerja. Kedua, kesenjangan akses pendidikan dan infrastruktur digital. Ekspektasi setiap anak muda yang menyelesaikan pendidikannya adalah mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi apa realitanya? Data Badan Pusat Statistik mencatat jutaan saudara kita yang masih merasakan pengangguran. Mereka terjebak dengan lapangan kerja yang informal, dengan penghasilan yang jangankan untuk menabung. Untuk berhidup hari demi hari pun terasa sangat beban bagi mereka. Ketika pemuda Indonesia diam, bangsa ini akan stagnan dan berhenti di depan. Kedaulatan Indonesia tidak akan pernah maju jika generasi mudanya tidak memiliki jaminan kedaulatan ekonomi. Lihatlah sistem edukasi dan digital kita. Bandingkan kota dengan daerah 3T. Pergi ke sekolah, mempunyai gawai, dan akses internet yang sangat cepat terlihat sebagai hal yang normal, terlihat sebagai hal yang kewajiban. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang tinggal di daerah 3T, pergi ke sekolah, mempunyai gawai, dan internet cepat terasa seperti hal yang istimewa, terlihat sebagai hal yang mahal. Ini tidak adil. Ini adalah kesenjangan yang nyata. Sejak kecil kita diajarkan Pancasila, sejak kecil kita disuruh untuk menghafal sila-silanya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudahkah keadilan sosial ini terasakan oleh saudara-saudara kita yang tinggal di daerah 3T? Dari mana bangsa dapat mencari penerus cita-cita kemerdekaan jika akses internet saja sangat sulit untuk didapatkan? Tapi saudara-saudara, pemuda Indonesia bukanlah generasi yang meratapi masalah. Kita adalah generasi yang membawa jawaban nyata. Pertama, meningkatkan literasi dan keterampilan digital. Kita tidak boleh hanya menjadi komen pasif di media sosial. Kita harus menjadikan teknologi sebagai senjata untuk perkembangan kita, pembelajaran mandiri, inovasi yang baru, dan meningkatkan kapasitas diri. Kedua, wujud nyata kolaborasi lintas daerah. Sila ketiga Pancasila berbunyi dengan persatuan Indonesia. Jangankan sila kita dijadikan slogan-slogan spanduk di jalanan. Mari kita buktikan bahwa isi sila ketiga ini nyata. Mari kita berkolaborasi dengan ilmu teknologi pemuda kota dan kelebihan alam pemuda daerah. Kita dapat ciptakan lapangan kerja baru di daerah tanpa memerlukan perantauan. Ketiga, berani melakukan advokasi dan penyampaian aspirasi. Kedaulatan bangsa tidak akan pernah berkembang jika generasi mudanya tidak bersuara. Sampaikan kritik dengan santun. Berikan saran yang objektif untuk kesejahteraan bersama. Saat ini bukanlah saatnya untuk kita bergerak sendiri. Tetapi ini adalah waktu untuk kita bersatu, berkolaborasi, dan saling menopang sesama. Dari Sabang sampai Merauke, dari Minahasa sampai Pulau Rote. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa di tangan pemuda Indonesia hari ini, kita akan melahirkan Indonesia yang benar-benar berdaulat, Indonesia yang benar-benar adil, dan Indonesia yang benar-benar makmur. Sekian dari saya, terima kasih.